Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu uji komparatif non-parametrik, yaitu adalah Wilcoxon Sign Rank Test. Apa itu Wilcoxon Sign Rank Test? Jadi, Wilcoxon Sign Rank Test itu adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan kecenderungan sentral dari dua sampel yang dipasangkan atau terkait. Nah, kalau kita ingat kembali, non-parametrik itu sendiri mengacu pada prosedur inferensi yang tidak memerlukan distribusi populasi yang normal atau bentuk lain yang ditentukan dalam hal parameter. Artinya di sini apa? Jadi Wilcoxon Sign Rank Test ini bisa digunakan sebagai alternatif uji beda berpasangan jika data berpasangan tersebut tidak memenuhi asumsi yang diisyaratkan pada uji paired test. Syarat apa saja yang diperlukan pada uji paired test? Kita bisa lihat pada slide ini bahwa uji pairitas ini memiliki beberapa syarat sebelum bisa digunakan atau diuji menggunakan uji pairitas. Yang pertama, variabel independennya bersifat dikotomi dan level atau kelompoknya dipasangkan dalam beberapa cara. Misalnya, itu ada suami istri, kemudian pre-post, dan lain-lain. Kemudian syarat kedua menggunakan pairitas itu menggunakan variabel yang dependen terdistribusi normal. Artinya, jika tidak normal, maka tidak bisa memenuhi syarat menggunakan parity test. Nah, di sini Wilcoxon Sign Rank Test ini itu untuk syarat pertama itu sama seperti parity test, yaitu menggunakan data yang bersifat dikotomi atau level atau kelompoknya dipasangkan atau berpasangan ya, seperti pretest dan posttest seperti itu. Kemudian untuk variabelnya dependennya sendiri itu bisa tidak terdistribusi normal. Jadi jika pairitas tadi mengharuskan data terdistribusi normal, jadi untuk Wilcoxon ini mengabaikan untuk eh, normalitas dari data yang berpasangan tadi. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa Wilcoxon ini bisa digunakan sebagai alternatif ya, alternatif dari uji beda terhadap dua sampel yang berpasangan apabila kedua sampel tersebut datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk prosedur analisisnya sendiri itu ada dua tahap, dibagi menjadi dua tahap seperti itu ya. Yang pertama itu ada perankingan, kemudian yang kedua adalah pengujian hipotesis. Nanti kita akan mencoba untuk menghitung secara manual step by step mulai dari perankingan hingga pengujian hipotesis. Nah, untuk pengujian hipotesisnya sendiri itu um, untuk H0 atau hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan dari dua data sampel. Kemudian untuk alternatifnya terdapat perbedaan dari dua data sampel. Itu untuk pengujian dua arah. Untuk pengujian satu arah, untuk H0-nya tidak ada perbedaan data dua sampel berpasangan. Untuk alternatifnya terdapat perbedaan di mana median populasi satu lebih besar atau lebih kecil dari median populasi. Jadi nanti di sini dilihat berdasarkan angka yang didapat atau hasil yang didapat nanti ya. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya lagi, kita perlu untuk menentukan taraf signifikansi, biasanya adalah 5% ya. Kemudian kita kembali lagi ke ranking, dengan memisahkan ranking-ranking yang ada berdasarkan tanda positif dan negatif. Nanti kita akan coba eh, analisis satu-satu ya. Kemudian untuk yang ketiga, menghitung jumlah ranking data yang bertanda positif. Jadi tadi yang sudah dikumpulkan tanda positif dan negatif tadi itu dijumlahkan masing-masing ya. Sehingga nanti didapatkan jumlah ranking data positif dan juga jumlah ranking data negatif. Nah, nanti yang digunakan adalah nilai T yang merupakan nilai minimum di antara dua jumlah ranking tadi. Jadi misalkan kalau misalkan jumlah ranking yang positif itu lebih besar dari yang negatif, maka yang positif lah yang dipakai. Sebaliknya, jika yang jumlah ranking maaf, untuk jumlah ranking positif kalau misalkan lebih kecil daripada yang negatif, maka itu yang positif yang digunakan.
Namun sebaliknya, jika jumlah ranking negatif itu lebih kecil dari jumlah ranking positif, maka yang digunakan sebagai nilai T itu adalah yang minimum, itu yang negatif. Nah, untuk pengambilan keputusan dibagi jadi dua, yaitu untuk statistik sampel kecil di mana N-nya itu kurang dari atau sama dengan 25, dan juga yang sampel besar di mana N lebih besar dari 25. Nah, di sini kita lihat bahwa em, untuk yang N kurang dari atau sama dengan 25 itu hanya menggunakan nilai T saja. T yang kita dapatkan dari tadi yang membandingkan antara jumlah ranking positif dan negatif, di mana yang diambil tadi nilai minimum ya. Nah, nanti untuk ketentuan yang berlaku adalah jika nilai T itu kurang dari sama dengan nilai tabel Wilcoxon, maka H0 ditolak atau HA atau alternatif diterima. Dengan kata lain bahwa terdapat perbedaan antara dua sampel berpasangan. Kemudian untuk yang N lebih besar dari 25, kita menggunakan tidak hanya sampai T saja, tapi kita menggunakan pendekatan distribusi normal Z ya. Menggunakan rumus seperti pada tampilan ini, dengan hipotesis dua arah, ketika Z absolut lebih besar dari Z alfa per 2, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan. Kalau untuk hipotesis satu arahnya, itu menggunakan ketika Z absolut itu lebih besar dari Z alfa, maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan. Untuk contoh kasusnya sendiri, yang sesuai dengan uji Wilcoxon-Sainz-Rank ini adalah uji beda antara nilai pretest dan posttest dari sebuah kelas yang di mana datanya berpasangan. Artinya di sini menggunakan populasi yang sama seperti itu. Nah, ini tabel di samping kita lihat bahwa ada nilai pretest dan posttest dari 25 siswa di dalam sebuah kelas. Data ini telah melalui uji normalitas sebagai prasyarat uji statistik, di mana didapatkan bahwa nilai pretest dan posttest itu tidak terdistribusi normal. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai signifikansi. Kita lihat nilai signifikansi pretest dan posttest itu semuanya berada di bawah atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Lantas bagaimana solusi yang bisa kita gunakan? Solusi yang bisa kita gunakan adalah menggunakan uji Wilcoxon-Sainz-Rank test tadi. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung atau menentukan ya, atau menggunakan uji Wilcoxon ini sehingga didapatkan nanti hasil uji bedanya. Di sini saya sudah memasukkan nilai tadi, data tadi ke ini ya, ke Excel. Kita lihat di sini ada beberapa nomor siswa sampai 25 ya. Kemudian nilai pretest dan posttest juga saya masukkan. Kemudian ada beberapa kolom tambahan yang nanti membantu kita untuk menganalisis. Oke, di samping sebelah kanan juga sudah saya gunakan atau sudah saya kopikan itu langkah pengujian Wilcoxon-Sainz test menggunakan Excel ya. Yang kemudian yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan ranking, di mana di sini katanya menghitung selisih dari dua data berpasangan Y dikurang X ya. Berarti kita menggunakan kolom ini ya, Y dikurang X, karena katanya selisih antara Y kurang Y dan X ya, maka kita menggunakan rumus C4 di sini ya. Posttest dikurang pretest, kalau yang B4. Yang didapatkan angkanya adalah 10 ya. Kemudian kita drag saja sampai ke bawah, sampai ke siswa nomor 25. Oke. Kemudian di tabel sebelahnya atau di kolom sebelahnya itu ada Y dikurang X atau selisih absolut. Artinya di sini mengabaikan negatifnya ya. Ini bisa membantu kita dalam
perankingan nanti. Oke. Kita bisa menggunakan rumus KBS, kemudian nomornya, kemudian sampai dengan, atau di enter. Gerak lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada tanda minus di sini ya. Jadi yang awalnya minus 4, ketika diabsolutkan menjadi 4. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perankingan. Oke. Nah, jadi yang kedua ini ya, step kedua, menentukan ranking pada selisih dua data berpasangan dengan memperhatikan ketentuan berikut. Jika selisih antara dua data berpasangan adalah 0, maka data tidak digunakan, artinya diabaikan saja. Kemudian, jika terdapat data yang memiliki nilai selisih yang sama, maka data yang berselisih sama diberikan ranking yang sama. Pemberian ranking yang sama tadi dilakukan dengan cara merata-ratakan nilai ranking. Di sini kita langsung menggunakan rumus otomatis aja ya. Jadi sama dengan rank average. Karena tadi ada menyinggung rata-rata nilai ranking ya untuk ranking yang sama. Jadi kita menggunakan rank average, kemudian numbernya kita misalkan ini nomor siswa yang pertama dulu ya, berarti itu berdasarkan pada selisih absolut. Berarti E4 ya. Kemudian untuk referensinya kita menggunakan semua nilai ini ya, semua selisih absolut yang ada. Sebentar ya. Berarti dari E4 sampai E yang bawah itu adalah E28 ya. E28. Untuk ordernya kita menggunakan satu ya, yang ascending. Oke, ini masih angka 25 sebentar ya. Seharusnya, oh ya, ini ada angka 0. Katanya tadi angka 0 harus diabaikan, maka yang harus kita lakukan adalah mendelete saja ya. Kita hapus saja. Nah, sekarang rankingnya adalah 24. Jadi kalau misalkan semakin besar selisihnya, berarti rankingnya semakin bawah gitu ya. Ranking 24 gitu. Kemudian, oh ya, kita lakukan hal yang sama sampai ke ranking 25. Tapi karena ini ada kemutlakannya, karena yang sebagai referensi ya, sama, ya, yaitu antara E4 sampai E28, maka kita beri tanda absolut lagi, menggunakan tanda dolar ini ya. Enter. Baru kita drag, ya. Oke. Nah, ini NA karena ini ya, kosong tadi ya. Bisa diabaikan saja. Kita delete. Nah, ini sudah ditemukan ranknya untuk masing-masing siswa ya. Kemudian kita beralih dulu ke perumusan hipotesis. Katanya di sini apa? Kita menggunakan dua arah ya. Jadi apakah tidak ada apakah ada perbedaan atau tidak? Jadi untuk hipotesis namanya tidak ada perbedaan dari dua data sampel berpasangan. Kemudian untuk alternatifnya terdapat perbedaan dari dua data sampel berpasangan. Kemudian taraf signifikansinya kita menggunakan 5%. Kemudian untuk yang tahap ketiga menentukan ranking, kemudian memisahkan ranking-ranking yang ada berdasarkan tanda positif dan negatif. Oke, caranya seperti apa? Jadi kita memisahkan rank ini tadi ke positif dan negatif dengan referensi menggunakan selisih ya. Selisih ini yang saya akan tandai dengan tanda kuning. Referensinya seperti itu ya. Bukan yang absolut. Nah, misalkan ini berarti 24, berarti diletakkan di mana? Di tanda positif em, karena nilai selisihnya adalah positif, ya positif 10 gitu. Mungkin untuk mempercepat saya kopas saja, nanti baru saya pindah-pindahkan menurut em, selisihnya ya. Nah, ini sekarang tinggal amati saja yang mana yang negatif ya. Oke, -3 negatif, berarti 6 diletakkan di tanda negatif. Kemudian -4, berarti ranking 10 ditaruh atau diletakkan di negatif. -8, ranking 21 diletakkan di
negatif. Negatif 5, itu ranking 14, diletakkan di negatif. Kemudian minus 4, diletakkan juga ranking 10 ke negatif. Minus 7, itu berarti yang 20 ya, diletakkan juga di negatif. Terakhir adalah negatif 6, kita letakkan di negatif. Oke. Setelah itu katanya adalah apa? Menghitung jumlah ranking masing-masing yang positif dan negatif ya. Berarti bisa kita melakukan eh, penjumlahan saja. Ini untuk yang positif ya. Oke, didapatkan jumlahnya adalah 201,5. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang negatif. Didapatkan 98,5. Oke, sebentar ya. Dapatkan nilainya 98,5. Oke, langkah selanjutnya. Oke, berarti ini adalah em, nilainya yang positif atau tanda positif, jumlah tanda positif adalah 201,5. Kemudian jumlah tanda negatif adalah 98,5. Kita lihat lagi stepnya. Kemudian menentukan nilai T yang merupakan nilai minimum antara jumlah ranking positif dan negatif. Kita lihat yang lebih kecil yang mana. Ternyata yang lebih kecil adalah yang negatif, sehingga kita menggunakan 98,5 sebagai nilai T-nya. Selanjutnya, menghitung statistik uji. Untuk menghitungnya, kita menentukan dulu jumlah N-nya ya. N-nya tadi karena 25 siswa, berarti kita menggunakan yang option A, di mana hanya menggunakan perbandingan antara nilai T hitungnya, kemudian dibandingkan dengan T Wilcoxon. Nilai T-nya kita sudah dapat ya, kita mungkin bisa tulis lagi. T hitungnya adalah 98,5. Kemudian untuk T tabelnya sendiri, mari kita lihat em, untuk signifikansi 5% dan juga jumlah data 25. Kalau tidak salah, saya sudah ada melihat atau mencari ya. Nah, ini. Oh, sudah saya letakkan juga di Excel, sepertinya di bawah ini ya. Jadi untuk signifikansi 5% atau 0,05 dan juga untuk jumlah data sampel 25 pada masing-masing kelas, maka yang kita gunakan adalah 89. Ya. Oke, berarti untuk T-tabelnya itu 89. Sekarang kita mengacu lagi pada ketentuannya. Jika nilai T itu kurang dari sama dengan nilai T tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan kita lihat di sini, T hitungnya 98 lebih besar dari T yang di tabel, atau T Wilcoxon tabelnya ya. Itu ada 89. Artinya apa? Artinya H0-nya itu diterima. Artinya apa? Berarti tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara pretest dan posttest. Seperti itu untuk pengambilan keputusannya. Oke, untuk em, cara manual menggunakan Excel sudah selesai. Selanjutnya kita menggunakan SPSS. Kita lihat nanti apakah hasil yang ditunjukkan itu sama ya. Baik, sekarang saya buka SPSS seperti ini. Sudah saya masukkan ya data pretest dan posttestnya. Kemudian yang saya lakukan adalah analyze. Lalu karena ini non-parametric, berarti non-parametric ya yang dipilih. Kemudian kita menggunakan, karena berpasangan, menggunakan related ya. Nah, di sini kita pilih dulu. Fieldnya sudah ya, jadi pada awalnya fieldnya masih di sini untuk pretest dan posttest. Kemudian kita pindahkan saja ke kolom yang sebelah kanan. Untuk settingnya, karena kita menggunakan Wilcoxon, maka kita centang yang di sini ya. Wilcoxon Match Pair Sign Rank ini. Kemudian, apa lagi ya?
Oh, tes optionnya kita menggunakan 5%, ya, 0,05 ya. Oke. Sekarang tinggal klik run saja. Jadi kita dapatkan di sini nilai signifikannya atau asymptotic sigma-nya itu adalah 0,140. Itu tentu saja lebih besar dari 0,05 ya. Mungkin kita lihat lagi ketentuannya untuk yang SPSS. Nah, untuk SPSS, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kemudian untuk signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Tadi kita dapatkan di hasilnya itu bahwa nilai signifikansinya untuk two side test-nya itu 0,140 atau 0,140. Artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga keputusan yang diambil adalah H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara pretest dan posttest. Berarti sama ya dengan yang di Excel tadi. Kemudian langkah selanjutnya itu mungkin untuk melihat lebih lanjut lagi, kita bisa menggunakan ini. Legacy dialog ini, kemudian kita pilih yang to related sample. Oke, pretest ditaruh di variabel 1 dan posttest ditaruh di variabel 2. Kemudian test type-nya Wilcoxon, klik OK saja. Kita lihat di sini ya. Negatif rank-nya 98,5 dan positif rank-nya 201,5. Hal ini sesuai juga dengan yang di Excel tadi ya, bahwa untuk jumlah positif rank-nya 201,5 dan juga untuk yang negatif rank-nya 98,5. Jadi persis ya hasilnya sama yang ditunjukkan antara SPSS dan juga Excel. Oke, selanjutnya saya akan kembali lagi ke PowerPoint saya tadi. Di sini kita ke slide akhir saja. Ternyata didapatkan bahwa dari Excel tadi sayang ranknya 201,5 dan sayang rank negatifnya 98,5. Sesuai dengan yang di SPSS ya. Kita lihat positif ranknya 201,5 dan negatif ranknya 98,5. Kemudian untuk eh, menarikan keputusan, memang ada sedikit perbedaan kalau Excel menggunakan T ini ya, karena datanya kurang dari 25, didapatkan bahwa H0 diterima karena nilai T lebih besar dari nilai tabel, sehingga tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara pretest dan posttest. Kemudian untuk SPSS menggunakan signifikansi. Jadi nilai signifikansinya 0,140, di mana itu lebih besar dari 0,05. Sehingga keputusan yang diambil adalah H0 diterima atau tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara pretest dan posttest siswa. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai Wilcoxon tes ini. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.